Ya, tidak ada di dalam Islam berdakwah dengan musik. Meskipun ya hasilnya, kita kalau bicara hasil ya, mungkin nggak yang berdakwah lewat musik itu hasilnya lebih banyak daripada berdakwah secara normal seperti ini, seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nggak yang lewat musik lebih banyak pengikutnya? Mungkin, jamaah. Dan itu ujian bagi kita. Iya ya. Dan buat penyelenggara kajian, iya ya. Kita bikin kajian-kajian dengan konsep yang verbal seperti ini tidak menjaring banyak. Tapi mereka yang berdakwah lewat musik semakin banyak, semakin digandrungi, ya, sampai mau bikin masjid ada kafenya, ada live musiknya. Itu dari sini, ya, untuk menjaring pengikut yang banyak. Jamaah, meskipun berhasil, katakanlah iya sudah, kau dengan musikmu itu bisa mengajak orang banyak ke masjid, katakanlah benar seperti itu. Terus apakah menjadikan perbuatan berdakwah lewat musik itu menjadi halal? Dikarenakan banyak orang-orang yang sadar dengan agama gara-gara musik. Ada nggak orang yang dulunya bermaksiat, ketika mendengarkan musik-musik religi dia tobat? Bisa nggak? Bisa orang seperti itu. Tidak menutup kemungkinan. Yang namanya hidayah itu memang bisa dari jalan mana saja. Hidayah itu masuk melalui hal-hal yang terkadang memang haram, tapi tidak menjadikan sarana itu terus jadi sarana dakwah, jadi halal. Ada misalnya seorang yang berzina, dia hobinya berzina terus, sampai akhirnya terakhir dia berzina, dia mendengar wanita yang terakhir dizinai mati gara-gara AIDS. Takut dia akhirnya mencoba untuk mencari tahu ini gimana, saya benar tertular apa enggak, periksa sana periksa sini, sampai akhirnya singkatnya enggak tertular. Syukur luar biasa dia, alhamdulillah. Sejak saat itu dia enggak berani lagi berzina, tobat dia berzina, dia rajin ibadah. Sebelumnya enggak pernah dia sholat, enggak pernah memperhatikan, enggak pernah belajar agama, duduk di majelis ilmu, enggak pernah baca Al-Quran. Gara-gara kejadian itu dia tobat. Lihat, yang membawanya ke masjid adalah apa? Zinanya tadi. Itu yang membuat dia mendapatkan hidayah. Dia dapat hidayah dari jalur perzinahan. Apakah itu maknanya zina itu adalah sarana dakwah yang ampuh? Hah? Ini orang yang habis zina tadi mengatakan, saya ini sekarang bisa taat beribadah seperti ini karena dulu saya berzina. Ya antum kalau mau seperti ana taat beribadah, zina dulu. Gitu. Ini hidayah bisa masuk dari mana saja, tapi tidak mesti menjadikan sarananya itu halal. Apa dalilnya? Ada sebuah kisah dari seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini dulunya musyrik. Setelah kejadian perang Badar, Umair bin Wahab itu pernah duduk-duduk di Hijri Ismail bersama Safwan bin Umayyah. Musyrik nih dua-duanya. Mereka berdua duduk-duduk menceritakan tentang bagaimana tragisnya kekalahan kita di perang Badar. Ya, korban-korban yang tewas dibunuh sama Muhammad. Dimasukkan semua jasadnya ke dalam satu sumur. Itu memang kurang ajar Muhammad itu. Bapaknya dia termasuk juga, yaitu Umayyah bin Khalaf. Kemudian Umar ini juga pegel sama Nabi karena anaknya dia, yaitu Wahab bin Umar, itu ditawan oleh Nabi di kota Madinah. Maka mereka berdua akhirnya saling curhat, ya, ini. Kata Umar, laula dainun alayya akhsha alaihi alqada wa ailatun. Kata dia, andai kata bukan karena hutang dan bukan karena keluarga yang aku khawatirkan kalau aku tinggal keluargaku terlantar, dan hutang yang kalau aku tinggal aku nggak bisa bayar hutang tersebut, ya, la aqtulanna Muhammadan, sungguh aku akan berangkat ke Madinah dan aku akan bunuh Muhammad itu, kata Umair, ya, kata Umair. Kemudian Safwan ketika mendengar itu mengatakan, alayya dainuka, sudah utangmu aku yang ngurus, ya, wa ailatuka, dan keluargamu aku yang tanggung, aku yang akan menafkainya. Kau katanya pengen berangkat ke Madinah untuk membunuh Muhammad, berangkat toh sudah, utangmu tak lunasi, keluargamu tak tanggung nafkahnya. Mendengar hal itu, Umair pun langsung memacu kudanya menuju ke Madinah. Dia ke Madinah. Singkatnya, ketika sampai di Madinah, dia ketemu sama Umar ibn Khattab.
Umar langsung melihat Umair, beda ya, hati-hati, Umar dan Umair. Umar ketika melihat Umair, dia langsung mengatakan, hadza kalbun, ini adalah anjing, aduullah, musuh Allah subhanahu wa ta'ala, ma jaa illa bisyarrin, dia tidaklah datang kemari tujuannya pasti jelek. Kemudian dia Umar mencengkeram Umair ini, ya seakan-akan diborgol gitu, dicekik dan dipegang tangannya, karena dia bawa pedang. Ma hamalaka, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini? Dia mengatakan, aku ingin bertemu Nabi SAW. Kemudian Nabi pun ketika ditanyakan kepada Umar, Nabi pun memerintahkan untuk supaya Umar bisa masuk ke rumahnya. Ya, adkhilhu, masukkan dia ke rumahku wahai Umar. Enggak apa-apa. Singkatnya Umar pun akhirnya masuk. Ana lupa cerita. Tadi ketika Safwan dan Umar ini lagi di Mekah membicarakan tentang rencana itu untuk membunuh Muhammad, Umar berpesan, uktum baini wa bainik, sembunyikan obrolan ini hanya antara aku dan kau, ya, antara aku denganmu, jangan ada orang yang tahu kalau aku ini ingin membunuh Muhammad. Kata kata Safwan bin Umayyah, tayyib, ya, aku sembunyikan perkara ini, gak ada yang tahu sudah. Dia lupa kalau dua orang berbisik-bisik, yang ketiganya bukan berzina, berbisik-bisik. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada 3 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Tidak ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Mereka menyembunyikan perkara ini, Allah mendengarnya. Akhirnya ketika di Madinah ketemu Nabi, Umair hadap-hadapan dengan Nabi. Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau ke sini? Ma hamalani illa ibni, tidaklah yang membawaku ke sini kecuali aku ingin menengok keadaan putraku yang tertawan ketika perang Badar. Ahsin alaihi, berbuat baiklah kau kepada putraku ketika menawan putraku. Dia berbohong, dia berkilah, dia nggak mau terus terang, dia datang ke situ untuk membunuh Nabi karena di situ banyak sahabat-sahabat yang sudah menjaga Nabi SAW. Ini orang kalau macam-macam langsung dikeroyok rame-rame, makanya dia mengelak dia. Terus ditanya oleh Nabi, wa madzalika saif, dan pedang yang kau bawa itu untuk apa? Dia pun juga tidak mengaku, hanya untuk jaga-jaga saja aku bawa pedang ini. Ditanya lagi oleh Nabi, ya, jujurlah kau kepadaku, ya, usduk, jujurlah kau kepadaku, apa yang membawamu ke sini wahai Umair? Umar tetap mengelak, nggak ada, aku datang ke sini cuman untuk melihat putraku yang tertawan. Barulah Nabi mengatakan, ma hamalaka, tidaklah yang membawamu ke sini illa kana fil bariha, kecuali kemarin kau jalasta ma'a Safwan bin Umayyah, kau kemarin duduk bersama Safwan bin Umayyah. Zakartuma waqa'a Badr, kau berdua membicarakan tentang perang Badar, ya, tentang perang Badar. Kemudian kau berjanji, andai kata bukan karena hutang dan bukan karena keluarga, aku akan datang kepada Muhammad dan aku akan membunuh Muhammad. Ini Nabi loh yang ngomong. Kemudian Umayyah mengatakan, aku yang menanggung hutangmu dan aku yang akan menanggung keluargamu. Kemudian barulah kau berangkat ke sini. Persis seperti yang diucapkan oleh mereka saat dialog-dialognya Nabi hafal. Nabinya di mana? Madinah. Obrolan itu ada di mana? Mekah. Belum ada WhatsApp. Ya. Tapi Nabi sudah tahu. Barulah ketika itu Umair yang musyrik, asyhadu annaka Rasulullah, sekarang aku baru bersaksi kau adalah benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena gak ada yang tahu, cuman aku dan Umayyah lah. Kok bisa tahu? Gak ada opsi lain melainkan karena memang kau diberitahu oleh Rabbul Alamin. Lihat, dapat hidayah gara-gara pengen bunuh siapa? Nabi SAW. Terus apakah membunuh Nabi menjadi sarana hidayah, sarana untuk mencari hidayah gitu? Kan enggak. Hidayah bisa datang dari mana saja, tapi sarananya tidak mengharuskan jadi halal, ya. Maka alat musik sampai kapanpun tetap haram, bukan sarana hidayah, meskipun sukses membuat orang berhenti maksiat, ya enggak? Sukses enggak membuat orang berhenti maksiat? Iya, tapi tetap kita katakan itu haram, ya, tetap kita katakan itu haram karena Nabi SAW mengharamkan hal itu. Imam 4 mazhab, ya, 4 mazhab semuanya mengharamkan musik.
Ya, bukan sarana dakwah. Andai kata musik itu menjadi sarana dakwah yang baik, yang bagus, Nabi sejak zaman dahulu sudah melakukannya. Para sahabat pun juga akan berdakwah lewat musik. Emang musik zaman dulu nggak ada? Ada nggak? Ada. Kalau memang musik adalah media dakwah yang ampuh, tentu Anda akan dapati sahabat-sahabat bikin grup band. Iya, pasti. Iya. Apa yang membuatmu lebih baik dari Abu Bakar yang tidak berdakwah lewat musik? Apa yang membuatmu lebih baik dari Umar yang tidak berdakwah lewat musik?